Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingatkan agar sahabat update pertahanan semua untuk dapat menonton video ini sampai habis agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi WI Online, media Amerika Serikat telah mencatat beberapa penerbangan yang sangat tidak biasa yang dilakukan oleh jet tempur Su-57. Aksi-aksi pesawat tempur generasi kelima Rusia itu yang baru dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Didedikasikan untuk peringatan 100 tahun berdirinya Pusat Tes Penerbangan Negara Kalov yang legendaris jet tempur Su-57 yang terbang tanpa kanopi. Karena terkadang Anda hanya perlu meluncur tanpa perisai, kanopi, yang melindungi Anda dari mati kedinginan, kata kontributor populer Mechanics Kyle Mizokami menyindir seperti dilansir dari Sputnik. Ia menambahkan bahwa penerbangan tanpa kanopi mungkin adalah tes yang dimaksudkan untuk memastikan tidak ada masalah tak terduga saat terbang pesawat jika kanopi itu tiba-tiba lepas. Mizokami menduga, pilot jet tempur Su-57 tampaknya mengenakan jaket yang sangat berat atau setelan penerbangan sebagai alat perlindungan. Sementara itu, majalah Drive dengan bercanda menjuluki pesawat tempur Su-57 yang tanpa kanopi sebagai versi cabriolet dari jet, dan juga percaya bahwa pilot penguji itu mengenakan setelan penerbangan pelindung non-standar selama penerbangan. Militer AS tidak lagi terlibat dalam pengujian penerbangan jet sans kanopi, meskipun beberapa sekutunya telah diketahui menguji terbang pesawat militer tanpa pelindung plexiglas mereka. Pada tahun 1988, pilot uji Buy Systems Kate Hartley terbang dengan jet tempur Tornado bebas kanopi dengan kecepatan 500 knot, dengan uji coba dilakukan 6 tahun setelah Tornado benar-benar mulai beroperasi. Situasi darurat di mana kanopi terlepas dari jet di tengah penerbangan tidak dapat diketahui. Tahun lalu, sepasang pilot Israel terpaksa melakukan pendaratan darurat setelah kanopi F-15 mereka tiba-tiba lepas pada ketinggian 30.000 kaki. Pada Juli tahun 2017, seorang pilot Angkatan Udara AS melakukan pendaratan belly landed pesawat A-10 Warthog di dekat pangkalan udara pendukung setelah kanopinya lepas dan roda pendaratannya gagal dilepaskan. Kemudian sedikit kita membahas tentang kemampuan jet tempur Su-57 ini yang jadi perebutan banyak negara, salah satunya Indonesia. Direktur Kerjasama Internasional dan Kebijakan Regional Rostec Viktor Kladov mengatakan bahwa jet tempur generasi baru mereka, yakni Su-57E berhasil menarik minat pelanggan asing. Dilansir dari TASS, jet tempur Su-57E akan didemonstrasikan di pameran Kedirgantaraan Aero India 2021 yang akan berlangsung di kota Bangalore di India pada 3-5 Februari nanti. Menjelang pelaksanaannya, Kladov mengklaim saat ini sudah ada banyak negara yang menunjukkan ketertarikannya kepada jet tempur Sukhoi baru tersebut. Jika kita berbicara mengenai Su-57E, pesawat ini membangkitkan minat yang tinggi di banyak negara karena menampilkan sifat tempur dan karakteristik penerbangan yang unik, ungkap Kladov kepada TASS. Kladov mengungkapkan bahwa Rostec melihat ada kebutuhan yang cukup tinggi akan jet tempur generasi terbaru yang datang dari sejumlah negara. Bukan hanya soal Su-57E, pejabat Rostec tersebut juga percaya diri dengan potensi ekspor yang tinggi dari helikopter tempur Mi-28NM yang telah mengalami sejumlah peningkatan. Secara umum Su-57 adalah jet tempur multiperan generasi kelima yang dirancang untuk menghancurkan semua jenis target yang ada di udara, darat, dan laut. Jet tempur Su-57 memiliki fitur teknologi siluman dengan penggunaan material komposit yang luas, mampu mengembangkan kecepatan jelajah supersonik dan dilengkapi dengan peralatan radio elektronik paling canggih. Beberapa peralatan canggih yang digunakan antara lain adalah komputer onboard yang kuat, elektronik second pilot, sistem radar yang tersebar di seluruh bagian tubuhnya, serta beberapa inovasi lain termasuk persenjataan yang ditempatkan di dalam badan pesawat. Berbeda dengan pendahulunya,
Su-57 menggabungkan fungsi pesawat serang dan jet tempur dengan menggunakan material komposit. Teknologi inovasi dan konfigurasi aerodinamis pesawat tempur turut memastikan tingkat rendah radar dan penandaan inframerah. Dari segi persenjataan, Su-57 juga akan dilengkapi rudal hipersonik yang belakangan sedang menjadi tren di industri pertahanan. Jet tempur ini juga telah berhasil diuji coba dalam kondisi pertempuran di Suriah. Menurut Tyler Rogoway di The War Zone, bagian muka kipas jet menghasilkan sinyal radar yang sangat besar. Desain pesawat siluman berperforma tinggi modern menggunakan saluran berbentuk S, untuk menyembunyikan mesin mereka dari sebagian besar atau semua aspek garis pandang, dengan sekat pengacak radar yang dibangun di bawah permukaan saluran. Beberapa pesawat tempur seperti Super Hornet menggunakan penyekat berlubang yang menutupi permukaan kipas mesin mereka, yang hanya sebagian tersembunyi oleh bentuk saluran pesawat. Hal ini mengurangi sinyal radar frontal pesawat, tetapi kurang efektif dibandingkan saluran berbentuk S dan dapat memengaruhi aspek performa mesin tertentu. Banyak fitur lain pada T-50 juga membuat tingkat pengamatan rendah menjadi diragukan. Selain itu, penampang radar frontal jet tempur sepanjang 1 meter persegi, 100 kali lebih besar dari minimum 0,001 meter di pesawat tempur siluman F-35 Amerika Serikat. Semua ini selain keadaan pesawat tempur yang secara signifikan lebih terlihat oleh radar dari aspek samping atau belakang, membuat pesawat tempur defensif terbang langsung ke arah jet musuh di tepi jangkauan radar mereka. Ini jelas tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan India. Negara itu ingin mendapatkan pencegahan strategis dengan memperoleh pesawat tempur siluman serba-bisa yang mampu menembus wilayah udara musuh yang dipertahankan untuk menembak jatuh situs senjata nuklir. Selain itu, Angkatan Udara India tidak puas dengan kinerja Su-57 dan meragukan bahwa pesawat tempur itu dapat ditingkatkan dengan biaya yang terjangkau. Keraguan muncul atas keandalan dan kemampuan pencarian 360 derajat dari radar N-036 aktif electronically scan array jet tempur tersebut.